Berasa main off-road gak sih? Mobil plat merah. Nah, Masuk. nah, nah. Tengok bos, hancur bos. Makso. Belum dia masuk bos. Pegawai alasan. Nah, Sumpah klarifikasinya lucu banget. Katanya dia mau ganti, niatnya mau ganti, nggak tega, tapi udah keburu viral videonya. Disorakin orang-orang nih. Tenang. Aduh, jelas-jelas. Aduh, dikejar. Atau pekerja proyek jalan yang menolong sopir mobil aktivitas Diketawain. Apesnya nggak ada warga dan pekerja proyek yang mau nolongin. Alasannya nggak. Gue udah subscribe Rumah Bugito nih, ntar ya gue buka YouTube ya. Tuh, gue udah subscribe Rumah Bugito. Gitu, kena deh. Ada lagi nih kelakuan mobil berplat merah ya. Kali ini udah bener-bener kelewatan. Karena bener literally lewat gitu ya. Yang dilewatin adalah coran masih basah. Aduh, itu kucing, ayam aja kita udah pusing gitu, ada bekas ceplakan kakinya. Ini roda mobil hancur semua. Aduh, gimana? Kita nonton aja langsung beritanya kali ya. Sebuah mobil berplat merah menjadi viral di media sosial lantaran melintas di jalan yang baru saja dicor. Gak habis pikir, lah di jalan terus guys. Kejadian tersebut terjadi di Desa Purwokarya, Kecamatan Purwo. Gak ada berhenti-berhentinya gitu ya. Gak ada buka-buka jendelanya, itu mohon maaf, turun gitu ya. Udah di Musirawas, Sumatera Selatan. Dalam video tersebut, para pekerja di lokasi proyek Ini mengungkapkan rasa kesalnya. Nah, kesel dah tuh. Mereka kecewa karena jalan yang mereka cor dan belum kering ini rusak seketika dilindas Ya oleh iyalah. mobil berplat merah Wah. tersebut. Wah, Menurut salah satu pekerja, mobil tersebut masuk tanpa izin. masuk tanpa izin. Nyongsong aja tuh dah. Gak bilang apa-apa, gak ada, tidak terdengar ucapan maaf dan lain-lain dari videonya gitu ya. Nih, ada video lebih jelasnya ya, tanpa musik dan tanpa apapun. Kita lihat nuance dari video aslinya tuh kayak mana nih, biar kita bisa lihat ada sisi-sisi detail yang mungkin kita nggak kelihatan tadi kan dari berita di TV. Kita langsung aja nih, video langsungnya, let's go. Berasa main off-road gak sih? Dibuka nih jendelanya, tapi nggak kelihatan ya. Hanya terlihat ada orang yang sedang mengintip. Nggak ada suara meminta maaf. Tidak ada suara permisi ya, tidak tahu ya. Videonya juga memang sepotong doang ya, nggak tahu mungkin karena sebelumnya nggak ada. Tapi ya meskipun begitu, tadi di berita udah jelas kalau para pekerja itu kecewa dan marah karena hasil karyanya itu hancur seketika. Jelas, itu yang udah jelas. Mobil plat merah. Nah, Masuk. nah, tengok bos, hancur bos. Makso. Belum dia masuk bos. Pegawai alasan. Nah, Atas nama pegawai ini bang. Yalah, mana kelewat-lewat lah kau. aja lah. lewat lah kau. Dalam tiba ya aku. Capek aku. Aduh, sabar ya Pak, sabar. Emang kadang tuh kita nggak bisa ini ngatur orang gitu ya. Kadang-kadang tuh ada yang semena-mena aja gitu ya. Contohnya ini. Udah terkuak katanya mobil dinas tersebut. Mobil plat merah kan mobil dinas pemerintahan ya. Seperti yang kita tahu. Biasanya kalau ada mobil plat merah tuh tandanya udah ada lampu biru-biru tuh. Kalau nggak ada suara kuk-kuk, biasanya habis itu dibuka jalan tuh, lagi macet kan, buka jalan lewat ya, biasanya gitu kan tandanya mau ada mobil plat merah lewat, biasa gitu. Tapi kalau ini enggak, dia sendirian mobilnya dan memang sendiri pun mungkin merasa memiliki kuasa dan wewenang untuk melakukan hal tersebut kali ya. Nih terkuak nih kalau ternyata mobil dinas tersebut itu pemiliknya, bukan pemilik ya, maksudnya mobil dinas tersebut itu dalamnya Kadispora Lubuk Linggau. Nah, lucu banget setelah dimintai keterangan ya terhadap masalah ini,
Sumpah klarifikasinya lucu banget. Katanya dia mau ganti, niatnya mau ganti, nggak tega, tapi udah keburu viral videonya. Nih kita nonton aja langsung, ada di 20 detik. Oke, ini desanya, desa ini Purwakarya. Mengatakan ya bakal mengganti rugi, ya kan? Dia mengatakan bakal mengganti rugi. Nah, ini dia nih tulisan. Ini dia nih perkataannya. Rencananya mau ganti rugi karena waktu itu ban menginjak jalan yang masih basah. Saya berkata dalam hati, aduh ya Allah, saya tidak menghargai karya orang. Rencananya mau ganti, belum ganti udah diviralkan. Tapi saya minta maaf, apa yang saya lakukan itu bukan disengaja. Purnomo, Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga atau Kadispora Lubuk Linggau. Udah minta maaf guys, udah minta maaf, dan dia bilang nggak sengaja gimana caranya? Kalau nggak sengaja itu nginjek kaki orang pak, biasanya nggak sengaja. Ini kalau ngelindes coran orang bukan nggak sengaja itu. Saat itu saya mencari jalan alternatif namun tidak ada, tapi sayangnya tidak ada jalan lain, adanya jalan rusak. Purnomo menyebut tidak ada tanda atau rambu yang sedang ada perbaikan jalan. Saya ngecek ke jalan dulu, terus di tikungan yang jaraknya 10 meter tidak terlihat ada pengecoran atau perbaikan jalan, ujarnya. Purnomo juga mengaku sudah berusaha memutar balik karena melihat ada jalan yang baru dicor. Dia mengklaim diberi izin oleh tukang melintasi jalan tersebut. Si tukang itu yang buka jalan, tukang itu sendiri yang ngasih izin, bukan saya yang nerobos tapi diizinkan sama tukang itu. Oke, bongkar pelan-pelan ya. Oh iya, bongkar. Gak ada jalan lain, adanya jalan rusak. Better lewat jalan rusak atau jalan yang lagi dicor. Lagian juga jalan rusak itu kan ini juga ya, bagian dari istilahnya salah satu miss atau kesalahan dari tidak kurangnya perhatian pemerintah terhadap akses masyarakat gitu kan, seharusnya ya kan. Jadi kalau misalnya ada jalanan rusak ya udah lewati aja, nikmati aja gitu. Nah itu lagi dibenerin kan, lagi dicor. Jangan atuh mentang-mentang baru dicor langsung dilewatin, belum siap itu bapak, nggak sabaran banget gitu. Giliran minta jalan dibenerin tuh lama, giliran lewat jalan yang lagi dibenerin cepet, kira aneh. Di tikungan yang jaraknya 10 meter tidak terlihat ada pengecoran atau perbaikan jalan. Tidak ada tanda atau rambu juga. Gimana ya, udah rame, ada para tukang rame-rame, terus ada alat-alat ngecor juga. Pasti kan ada yang lagi dicor, itu lagi dicor gitu kan, atau terlihat lah dari jauh, seenggaknya masih basah, kelihatan dong. Ini aja kan kalau misalnya kita ngeliat kayak gini nih, kan warnanya aja beda gitu kan, kayak masa nggak kelihatan. Purnomo juga mengaku udah berusaha memutar balik ya kan, karena melihat ada jalan yang baru dicor. Lah bentar. Pertama dia bilang tidak terlihat ada pengecoran, ya kan? Terus dia bilang di sini berusaha memutar balik karena melihat ada jalan yang baru dicor. Jadi sebenarnya Bapak ngelihat apa enggak sih, Pak? Bingung banget ya. Dia mengklaim diberi izin oleh tukang melintasi jalan tersebut. Diberi izin, bilangnya diberi izin, dan bilang nggak sengaja. Gimana sih ini, kayak kontradiksi banget sih. Si tukang yang buka jalan, tukang itu sendiri yang kasih izin, lah orang tukangnya aja tadi pada marah-marah kan, kedengaran sendiri dari videonya. Dah gimana sih nih, nggak ngerti ini gimana sih jadinya. Tapi lucu banget gak sih, kayak dia bilang mau ganti rugi tapi udah keburu viral gitu lah. Ganti rugi keburu viral gimana, orang pas lewat aja dia nggak berhenti dulu, nggak buka jendela dulu, nggak turun dari mobil dulu, nggak melihat keadaan atau kerusakan yang udah dia sebabkan gara-gara jalanan itu, gara-gara dia lewat gitu kan. Terus sekarang tiba-tiba katanya mau ganti rugi tapi udah keburu viral, gimana ceritanya? Nih nomor polisinya BG44HZ ya kan. Nih ada seorang pekerja perbaikan jalan yang membenarkan kejadian tersebut. Ada 2 unit mobil yang masuk, mobil dinas itu sama mobil APV warna putih. Nggak tahu tujuannya kemana. Tapi kalau APV-nya langsung putar balik, sedangkan kalau mobil dinasnya maksa menerobos jalan yang masih dicor. Wow Bapak,
Wow, katanya kan tadi sempat mau putar balik ya kan, tapi dibilangnya nggak ada jalan lain lah. Orang yang APV aja muter balik, kok ini nggak ikut muter balik? Berarti bisa dong muter balik dan ada jalan lain. Ya pastilah, nggak mungkin lah, masa ada satu akses doang terus dicor bener-bener tengah hari siang bolong terus orang jadi nggak bisa lewat, kan nggak mungkin. Kalau misalnya itu memang akses paling utama dan satu-satunya tuh nggak mungkin gitu, pasti kan ada jalan lain, cuma emang nggak mau muter balik aja kayaknya. Nggak ada papan peringatan gitu kan. Tapi sejak awal kegiatan, papan peringatan udah dipasang di pangkal jalan tersebut. Nah, udah ada katanya papan peringatannya ternyata guys. Tadi kan katanya nggak ada rambu-rambu apapun. Aduh, gimana sih ini yang bener tuh siapa sih jadinya? Gak ngerti. Dan sampai sekarang belum ada kelanjutannya kayak gimana guys. Belum ada apakah beneran diganti rugi atau tidak. Apakah ada permintaan maaf terbuka gitu kan. Cuma minta maaf yang tadi doang tuh. Minta maaf nggak disengaja katanya. Kita tunggu aja kejelasan dan kelanjutan ini kayak gimana ya. Apakah ada niat baik untuk ganti rugi, ataukah mungkin diganti ruginya jalannya cor lebih jauh tuh sampai ujung gitu ya. Siapa tahu gitu kan. Berhubung nih lagi ngomongin jalanan di coran, kita ngeliat aja kali video-video kompilasi para kendaraan yang nyangkut di coran. Nani? Di luar Nurul nggak habis pikir kenapa bisa terjadi. Kita play aja, let's go. Beredar video mobil terjebak di tengah jalan cor yang masih basah viral di media sosial. Dalam video yang beredar di media sosial, tampak sopir berusaha untuk keluar dari cor tersebut. Sikap para pekerja cor yang tampak cuek menjadi sorotan. Entah apa yang dipikirkan sopir hingga ia nekat menerobos jalan cor tersebut. Ini ke tengah banget loh. Di material cor dan tersangkut hingga tidak bergerak sama sekali. Sampai berasap itu mobil. Sampai berasap. Hingga keluar asap, namun mobil tetap tak mau Iyalah, gerak. susah lah. Jangan sampai kering gitu ya, tolong dibantuin itu. Takutnya kering ntar lama-lama. Nggak ada yang mau bantuin mobilnya keluar dari situasi itu karena kesel. Nih ada yang nanya kronologinya gimana om? Ada video berhasil keluarnya nggak? Suzuki APV yang menerobos jalan coran basah ternyata mengantuk. Alhasil minibus itu terjebak di tengah-tengah jalan. Apesnya tidak ada warga atau pekerja proyek jalan yang menolong sopir mobil APV tersebut. Diketawain. Apesnya nggak ada warga dan pekerja proyek yang mau nolongin. Alasannya ngantuk. Aduh, gimana sih nih? Gimana sih? Ya iya, lain kali kalau ngantuk tidur. Ini kan posisinya ya itulah guys. Janganlah kalau ngantuk udah stop dulu nyetirnya, minggir dulu, tidur dulu 10 menit, 15 menit. Yang penting nggak membahayakan orang lain dan nggak membahayakan diri sendiri dan nggak merusak karya coran orang lain tentunya. Kelanjutan mobil yang terjebak tadi nih, karena warga dan para pekerja proyek yang gak ada yang mau bantuin, kayaknya dia nelpon polisi guys. Tiba-tiba udah ada polisi. Terus captionnya, abis diangkat dikasih surat tilang ya. Polisi pun sampai turun tangan untuk membantu mengangkat mobil Suzuki APV Silver yang saat ini masih berenang di kolam cor-coran. Berenang di kolam cor-coran. Ada yang komen nih, jangan dipindahkan buat jalan melingkar, sebelahnya jadikan tugu di situ. Biasanya tugu tuh kalau di Bekasi tuh yang paling terkenal yang segitiga terbalik gitu. Dan ini tugu mobil nyangkut di coran gitu. Sampai polisi sampai turun tangan guys. Berarti ini kasus yang sangat berat ini, sekira-kiranya berat. Polisi gitu ya. pun sampai, tolong kenapa nggak telepon mobil derek ya, kenapa sampai polisi itu datang. Dia lebih kepada ngatur jalanan aja biar nggak macet sih sebenarnya sih, bukan ngebantu ngeluarin mobilnya sih kayaknya. Nggak cuma mobil aja guys, motor juga ada yang nyangkut di coran. Ini parah nih. Ini pasti lagi disorakin orang-orang nih. Tenang. Aduh. Dikejar.
Ini parah nih. Aduh bapak, untung sempet kabur, kita kagak tahu bakal diapain tuh, dicor jangan-jangan kalau ketangkep. Tapi kalau kelihatan yang tadi nih, kalau kita bandingin sama yang video plat merah ngelewatin coran, nggak dikejar-kejar begini nih, padahal tadi damage-nya lebih hancur nih kayaknya. Ya itulah, apalah kita gitu, mungkin ininya gitu kali ya, kayak kita ngapain nih, jangan-jangan kita nggak ada apa-apa juga kayak pip. Kalau yang ini kayaknya dia salah ini nih, lupa ngerem nih kayaknya nih, posisinya turunan nih. Ini pertanyaan semua orang pasti yang ngelihat. Yang punya motor apa tidak melihat jalanan itu lagi dicor? Iya, itu pertanyaan saya juga, dan pertanyaan orang-orang yang ada di sini juga, semuanya juga. Dari tadi pertanyaan semua orang itu. Apakah sang supir melihat ada jalanan yang lagi dicor tapi tetap digas gitu kan? Kayaknya lupa ngerem sih. Nah, ini juga berdiri di tengah-tengah doang nih, nggak ada yang kelihatan nih membantu. Gimana nih, dia bingung. Aduh kasihan, tapi tolongin dong bapaknya. Tapi orang-orang mau nolongin juga gimana, nanti tambah rusak lagi gitu ya kalau ada ceplakan-ceplakan kaki yang lain. Makanya kalau ada kayak gini lebih kepada bingung dan ngeliatin doang gitu ya. Ada lagi nih. Ya. Dari tadi kita lihat-lihat nih, kalau ada yang pada kejebak, kayak yang bantuin nggak banyak gitu ya. Pada kesel juga kali ya. Ini di Desa Lagensari, Kabupaten Bandung Barat. Aduh, ini kan, ya kan? Jadi ada ceplakan-ceplakan yang lain gitu ya. Aduh, kalau kata kucing kata ayam, pekerjaan gue udah diambil nih para manusia yang tidak melihat adanya coran gitu. Panjang banget lagi nih. Kayaknya dia udah masuk ke sini nih, bukannya mundur tapi malah tetap maju aja terus kayaknya. Makanya jadi panjang dari ujung ke ujung. Aduh, nggak habis pikir. Pengendara nekat lewati jalan yang masih dicor. Raster kuat sedang berlatih ninja warrior. Aduh, perempuan yang bawa motor. Tolongin. Nah, kalau perempuan nih tolongin nih biasanya. Sambil cekakak cekik kan. Tuh kok bisa gitu ya. Kok bisa gitu. Nah, ya yang bantuin jangan banyak-banyak ya, biar nggak tambah rusak kerjaan cornya gitu. Yang para terjebak sampai sekarang tuh kabarnya tuh masih terjebak tuh sampai kering jadi tugu gitu ya. Semoga nggak ada lagi dah lah ya hal yang terjebak dalam coran ini, aneh banget ya. Soalnya kayak gimana ya, apa kagak ngelihat gitu jalan, apa nggak ada rambu-rambunya, itu kan udah jelas orang rame para pekerja dan lain-lain, apa nggak pelan-pelan jalannya gitu. Jadi kayak udah jalan duluan terus kayak hey lagi dicor nggak ngelihat, sorry gitu. Udah terlanjur gimana gitu kan, kayak bingung. Semoga nggak terjadi lagi kali ya. Dan untuk yang Pak Purnomo, aduh nyebut merek takut banget. Untuk bapak yang mobilnya melewati coran yang baru masih basah ini, kita tunggu aja kelanjutannya gimana. Apakah akan ada teguran dari mungkin yang lebih tingginya, terus apakah ada inisiatif untuk ganti rugi ya, katanya mau satu kampung tuh dicor semua. atau gimana, kita tunggu aja. Buat para ponakan langsung aja di komen. Ini seru banget nih, kayak menurut para ponakan kayak gimana ini, kalau ponakan yang jadi tukang-tukang yang ngecor, kira-kira ponakan pada ngapain ketika mobil ini lewat, apa yang bakal ponakan lakukan? Langsung aja tulis di kolom komentar. Langsung juga tulis kolom komentar kalau misalnya ada request isu atau topik atau pembahasan yang mau dibahas buat next video. Dan kita ketemu lagi di video selanjutnya. Jangan lupa like, subscribe, dan share video ini ke teman-teman dan keluarga kalian. Kasih tahu kelakuan lucunya warga 62. Ya dah, aku pamit dulu ya. Bugito pamit dulu. Bugito, semoga nggak terjadi lagi. Dadah.